Ya 70% sebenarnya bilang nggak penting gitu. Tapi ada 30% yang nganggap ini penting nih. Nah, Gue pengen tanya nih sama para HRD. Apa ya, LinkedIn tuh udah jadi media sosial kan, jadi lu harus ada elemen clickbaitnya. Dan sebenarnya gue juga nggak lepas dari kesalahan ini karena gue pernah ngelakuin itu. Pengalaman dengan beberapa perusahaan startup gitu. Kalau gimmicknya dijual gitu, biasanya gue makin cynical sih. Soalnya kalau LinkedIn gue berubah, udah mulai banyak clickbaitnya, wah ini udah waktunya kerja nih. Kalau gimana? Kok ini anak udah mulai genit ya gitu ya. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Selamat datang kembali lagi sama gue. Hari ini kita ngobrol sama dua personil dari HR Talks. Ada Hendra dan Dimas. Hendra itu sebenarnya pernah jadi tamu gue di beberapa episode sebelumnya, waktu dia punya podcast Gabut Talks. Sekarang mereka tuh berlima, jadi keroyokan banget aslinya, tapi mereka berlima itu ngobrolin pokoknya seputaran kantoran lah ya, HRD, CV, dan beberapa julid-julid tentang internet dan sesuatu yang viral aja kayak kebanyakan orang gitu. Mereka ada YouTube-nya, jadi go check them out di YouTube atau Spotify, lo cari aja HR Talks. Dan hari ini kita ngobrolin tentang LinkedIn. Segala macam yang berhubungan dengan perlintinan. Makanya karena makin kesini LinkedIn makin absurd ya, dan ya ada beberapa yang perlu gue kulik sama mereka, karena seperti biasa gue selalu butuh orang-orang HRD yang bisa take a joke buat ketawa bareng gue. Jadi gue senang banget ketemu dan kenal sama mereka. Dan selain ngomongin tentang LinkedIn, kita juga ngobrolin tentang gimmick-gimmick perusahaan startup ya, untuk menarik perhatian calon-calon karyawannya sebelum dijebak. Ya udah, dari gue nggak usah panjang-panjang ya. Ini obrolannya menarik banget, jadi kita langsung ke situ aja. Go check them out dan enjoy this one. Waktu itu lagi iseng aja kan, buka LinkedIn dan ada postingan dari orang gitu, dan nama orangnya itu pakai gelarnya gitu kan. Jadi Banyak kan nih? gelar akademik gitu, kayak apa SH, MH, terus dokter atau apa gitu. Tapi panjang aja gitu kan. Gue mikir lagi kayak, ini penting gak sih gelar akademik gitu, dan akhirnya gue iseng lempar survei lah di Twitter gitu, kayak penting gak sih gelar akademik dan non akademik juga gitu kan. Siapa tuh ada yang naruh gelar haji siapa gitu di LinkedIn kan, tapi Gue belum pernah lihat sih Haji. Gue belum lihat Haji, Raden Mas, ya Kanjeng Tumenggung. Gue belum pernah ketemu tuh. Bukan ranah kayaknya tuh. Dan ternyata pas gue buka si survei itu, dan ada banyak yang akhirnya jawab di respon di situ, ya 70% sebenarnya bilang nggak penting gitu. Tapi ada 30% yang nganggap ini penting nih. Gue pengen tanya nih sama para HRD, kalau kalian nemu profil LinkedIn atau CV dan diawali dengan
gelar misalnya. Ya kalau misalnya doktor S3 mungkin ya, karena dia dia udah kuliah belasan tahun ya, kita kasih gitu kan. Tapi kalau cuma 4 tahun itu plus 2 tahun. Iya. Sarjana apa, magister apa gitu. Emang bakal ngaruh gitu ke kalian buat ngundang interview atau bikin keputusan? Lu apa, Div? Kalau lu pernah ketemu nggak yang model begitu, Div? Oke, mungkin kalau dari pandangan gue pribadi ya, Mas Ram. Kalau untuk hal kayak gitu, gue karena hanya alhamdulillahnya lulusan S1, jadi gue tidak narok gitu loh, karena gue juga ya, nilai gue juga bukan kumlot gitu ya, jadi mungkin makanya nggak gue pasang. Cuman kalau nemu kandidat sih ya so-so lah, cuman kalau yang panjang-panjang banget jujur belum pernah. Tapi kalau mungkin profile di LinkedIn itu pernah. Tapi kalau misalkan ditanya ke gue apakah itu penting atau enggak, itu gue nggak bisa ngejudge gimana banget. Itu kembali ke ya kebutuhan masing-masing. Misalkan dia dokter pengajar atau emang misalkan dosen tapi kerja sana sini apa segala macam, itu mungkin perlu, karena kan itu kayak butuh apa ya, legit certificate lah, kayak soalnya ya zaman sekarang kan udah banyak artikel, banyak netizen bilang ini konspirasi nih atau teori lu nggak bener nih apa segala macam. Nah itu mungkin kalau dengan adanya gelar untuk profesi-profesi tertentu jadi kayak ngebuat ya yang diomongin ada benernya lah, kayak gitu sih. Kalau Mas Hendra gimana, Mas? Kalau gua bagi ini dalam kategori sih. Ada orang yang hobi ya, doyan atau posisi yang hobinya nyantumin gelar ya, kayak contohnya iya. Mungkin bukan gelar yang terlalu akademik ya, ini mungkin lebih ke sertifikasi sih. Misalnya ini kayak ada orang HR hobinya tuh mungkin certified HRBP, certified clinical hypnotherapist, macam-macam ke certified financial advisor, apapun itu yang sertifikasi dia panjang banget deh, C banget. Dan menurut gua dan posisi yang di-apply sih sebenarnya nggak penting sih untuk semua sertifikasinya dia ya, kalau gue secara praktis sih. Cuma kalau gue mandangnya, kalau dia memang mau pamer, menurut gue juga norak sih rasa pamernya sih kalau gue ngerasa sih. Tapi menurut gue ada satu posisi yang biasanya gue proses, dan itu kalau dia udah punya gelar, gue pasti akan masukin dia dulu ya. Misalnya kayak lawyer sih, gue lagi nyari orang buat litigasi misalnya. Kalau dia mungkin bukan lawyer atau mungkin nggak punya sertifikasi di Peradi, udah gue bakal buang itu. Karena kalau yang kayak gini buat screening awal buat gue udah clear sih. Tapi kayaknya kalau posisi yang lain ya kayak accounting misalnya, certified pun kalau enggak pun juga gue nggak begitu beda sih, nggak begitu kerasa bedanya gitu maksud gue. Karena memang modalnya sih dia manjat dengan sertifikasi ini sih, manjatnya dia. Tapi kalau dari sisi head to head nih, orang-orang yang biasanya gue pernah proses CV-nya, karena gue juga sering iseng sih, orang-orang dengan nama-nama panjang begini sekompeten apa sih? Dan jawabannya itu juga nggak jamin sih, nggak jamin ya. Certified HRBP, certified clinical hypnotherapist, dan dia memang ngejar restoran untuk nyari sertifikasi gitu loh. Jadi gue nggak begitu langsung terkesan dengan gelarnya. Tapi keberanian dia untuk menuliskan gelar itu, bahkan itu kalau di LinkedIn, ya ada yang bilang ya LinkedIn itu kan penggunaannya untuk medsos ya. Ya ada yang bilang kalau lu nggak mau pamer di medsos, ya ngapain lu main medsos gitu. Iya gue setuju sih kalau lu nggak mau pamer. Cuma pamerin ini juga menurut gue juga apakah pendidikan itu juga buat pamer-pameran, itu kan juga jadi kocak juga sih menurut gue dengan gaya orang mencantumkan hal ini ya. Jadi kalau gue pribadi, gue bukan orang yang suka nanya orang berdasarkan gelarnya sih, karena sekarang udah banyak banget orang beli gelar, nggak kerasa deh udah ya. Tapi kalau dia memang punya kompetensi tertentu, pasti itu pertanyaannya gue bakal cecer sih. Biasanya kayak gitu sih Mas Ram. Iya. Oke. Mantap. Mas Hendra dan Dimas ini admin HRD bacot ya. Kayaknya kalau di login bisa sih, langsung bisa buka sini di HP. Kita admin Joska sebenarnya sih. Aduh. itu baru dibahas lagi tuh.
kembalikan uang saya. Iya loh, udah permintaan maaf loh. Nah, tapi Mas Ram, kalau mungkin di satu sisi ya, entah itu memang kepentingan profesional ataupun enggak, kalau memang misalkan dia diundang untuk speaker, mungkin di acara-acara, big events, small events, medium events, atau mungkin di acara-acara kampus, yang mungkin mereka juga perlu gitu, kayak gelarnya ini apa. Menurut gue sih itu bisa ya, jadi salah satu hal alternatif yang memang diperlukan. Atau mungkin kayak misalkan, ya biasanya kalau udah ngundang pekerja dari mana apa segala macam kan di show-nya kan title, misalkan CEO dari ini atau mungkin senior apa engineer dari sini. Nah itu kalau udah seperti itu, gua rasa sih a bit unnecessary ya buat ditambahin lagi gelarnya, karena ya lo kan tujuan di situ adalah dipanggil karena posisi tempat kerja lo gitu. Nah kecuali dia tempat kerja yang sama diundang speakernya untuk topik yang berbeda, misalkan penjelasan tentang ini apa segala macam. Nah itu mungkin masih bisa, baru tuh background atau gelar pendidikan dia dicantumin juga biar viewers atau mungkin pesertanya tuh kayak mikir, oh dia ternyata lulusan ini gitu sih. Ya itu bener, poin yang bener sih. Ya, dan masuk akal juga kalau misalnya untuk penjualnya seperti itu ya, buat antara acara-acara seminar atau untuk profesi yang memang butuh gelar akademik kayak hukum gitu. Ya itu masuk akal menurut gue. Jelas. Tapi gue ada pernah interview di suatu tempat, dia cukup ternama sih, bla 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 and alliance. Kan kalau kayak gitu kan biasanya udah ternama lah ya. Gue pernah interview di sana dan gue ngeliat tau kan biasanya kalau palang-palang apa yang putih, yang besi putih ini di depan rumah atau di depan kantornya gitu. Kayak pelang notaris gitu. Iya, ini tuh banyak banget. S apa, M apa segala macam. Terus gue sempet berhenti karena entah karena macet atau emang karena lagi lambat aja. Gue sempet nengok, gue ngitung ada berapa, ada 9 gelar. Gue bingung itu orang gimana caranya gitu loh. Kayak, tapi pas dilihat profilnya dia masih belum nyampe 50 gue rasa orangnya. Gue kayak, lu ngabisin waktunya gimana, apa sejenis itu gitu. Gelar akademik di koleksi ya. Iya, kayak ya pengen nyalek kali orangnya. Ini kalau dia gamer, dia hobinya nge-push MMR Dota ini ibaratnya biasanya kayak gitu. Gue mau nge-push gelar gue. Bisa jadi. Tapi ya kalau menurut gue ada hal yang lebih tanda kutip yang lebih membanggakan seseorang sekarang nih kalau di LinkedIn, bukan dari gelar akademiknya, tapi dari bekas perusahaannya, ya nggak? Lu gitu gitu. Mas Mahendra X apa, Stress X apa, Slack, wah panjang deh begitu. Kayaknya sekarang orang lebih bangga untuk nunjukin lu X apa gitu ya. Lu mungkin X Big Four, atau mungkin lu X dari perusahaan top company apa, atau mungkin lebih nunjukin bahwa kalau gua punya mantan yang memang bagus itu lebih kredibel. Mau gimana? Kalau menurut lu gimana, Mas Ram? Ya, ini sebenarnya salah satu postingan gue yang viral juga. Dan bahkan ini salah satu postingan yang cross platform ke Instagram gitu. Jadi gue nge-tweet kan, gue lupa topiknya apa. Oh, biasa sih HRD bacot kan. Yeah. Kayaknya ngomongin tentang layoff salah satu perusahaan teknologi baru-baru ini gitu. Yeah. Terus mereka ngomongin kan ini karyawannya gimana gitu, layoff 10% bla bla bla. Terus gue nge-reply, ya tenang aja lah kan, tinggal taruh X bla bla bla, pasti HRD bakal berantem buat dapetin mereka gitu. Di screen capture terus ditaruh di drama ojol di Instagram. Dan gue baru tahu ketika orang-orang ngasih tahu gue, karena gue nggak aktif di Instagram kan, jadi itu lumayan menarik sih, karena memang gue udah mulai sering lihat orang gitu naruh di LinkedIn mereka kayak X entah startup atau X consulting. X consulting itu paling sering tuh gue lihat. Dan apalagi memang nilai jual banget ya, kayak apalagi kalau X-nya dari consulting yang top tier atau startup yang unicorn gitu. Nah, itu orang pasti udah tahu lah kayak, oh iya inilah udah siap bayar mahal gitu. Itu dia, makanya gue kira gelar akademik akan kalah dengan gelar mantan lu. Itu kayaknya pesan moralnya tuh. Cuman kalau untuk pandangan pribadi gue akan hal tersebut sih, misalkan ya kalau ada yang bertanya,
maksudnya dalam konteks ini, nah itu penting nggak sih? Nah, penting atau enggaknya itu bisa istilahnya HRD itu bisa ngulik, bisa nyari, apalagi kalau punya kenalan di kantor itu kan ditanyain ini orangnya gimana, bener nggak apa segala macam. Kalau memang misalkan mereka cuma sekedar naruh, oh gue dari sini nih apa segala macam, tapi mohon maaf, kalau memang kerjanya juga, oh ya udah B aja atau mungkin gak maksimal atau kayak sosok gimana segala macam, ya kita mikirnya jadi kayak ya lalu masang doang nih. Bukan moral ya jadinya harusnya. Iya. Kayak sekedar clickbait aja lah gitu. Ya juga sih. Karena kalau nggak gitu gimana dia bisa dapat exposure juga ya. Gue dari sekian banyak gue scroll. Wah ini ada Big Four nih. Mantan karena ya itu udah jadi apa ya, LinkedIn tuh udah jadi media sosial kan. Jadi lu harus ada elemen clickbaitnya, dan sebenarnya gue juga nggak lepas dari kesalahan ini karena gue pernah ngelakuin itu, cuma untuk fase yang cukup berbeda gitu. Itu kayak waktu itu awal 2016 dan pekerjaan data scientist itu lagi hot banget. Iya. Dan di kerjaan gue sebelumnya, gue bukan seorang data scientist, gue cuma analis biasa aja. Cuma bos gue pernah nyeletuk, lu cocok nih kalau jadi data scientist gitu, dan kerjaannya ya mirip-mirip lah kayak data scientist gitu. Akhirnya gue iseng lah taruh role gue data scientist at perusahaan ini gitu. Dan ya aktivitas di views di LinkedIn mulai naik. Orang mulai ngirim-ngirim DM di LinkedIn gitu nawarin kerjaan gitu. Dan salah satunya adalah perusahaan setelahnya gitu, perusahaan setelah perusahaan gue yang nemu gue lewat LinkedIn karena gue naruh role data scientist itu, padahal sebenarnya role gue ya analis atau kayak tim produk gitu, yang sebelumnya juga nggak signifikan banget gitu, nggak banyak views kali gitu, tapi berkat clickbait itu ya dapatlah rezeki ya buat membuka ke kantor berikutnya, dan dari kantor berikutnya pun akhirnya ya nyampe ke kantor yang sekarang gitu. Dan jadi mau dibilang nyebelin juga ya mungkin buat orang nyebelin ya, tapi memang kerasa sih asal lu bisa memainkannya dengan benar gitu. Tapi kenapa lu stop sekarang? Kayaknya gue lihat di LinkedIn lu udah nggak nulis gitu ya? Iya, karena gue udah nggak nyari kerjaan lagi gitu. Bagi Anda para headhunter yang mau rekrut orang ini, ya kan? Orang ini digoceng agak susah. Pokoknya kalau LinkedIn gue berubah, udah mulai banyak clickbaitnya, wah ini udah waktunya kerja nih. Kalau dia kok ini anak udah mulai genit ya, gitu ya. Ya itu sama aja kayak dulu kalau di Facebook lu udah naruh statusnya it's complicated, nah itu kan udah nyari. Iya, benar tuh, udah tuh. Mata udah pada Orang-orang langsung nanya kenapa nih? Iya, gitu. Iya. Cuman ya, tapi bener juga sih itu ada bener istilah clickbait tuh kayaknya dari 2019 kali atau 2018, gue juga kurang paham sih, tapi itu memang kan salah satu komponen yang apa ya, mungkin yang media-media lakukan untuk narik, ya namanya juga clickbait gitu, menarik perhatian para orang gitu. Ya gue belum tahu deh konten lu bacanya apa, tapi gue lihat dulu deh judul lu apa. Nah kayak gitu tuh, makanya ya mungkin Mas Ram waktu itu dapat rezeki juga dengan ngubah nama aja, udah langsung tuh naik profile viewersnya langsung naik banget tuh barnya tuh. Ya, tapi poinnya benar juga sih, Dim, karena walaupun gue jatuhnya ngasih clickbait nih, tapi kan habis itu ada proses interview kan, dan itu interview nggak sekali langsung di hire gitu, tetap bertahap gitu, dan ya lu tetap harus nunjukin bahwa ya lu tahu dikit lah tentang bidang yang lu jual ini, dan kebetulan gue tahu dikit karena gue sempet nge-google dulu sebelum interview kan. Oh iya dong, jelas lah, harus lah itu. Ya, dan kayaknya ujungnya tipis-tipis sih gitu, dan walaupun pas udah di tahap akhir tuh udah sama direkturnya segala macam, dia udah mulai kritis nih, dia memang data scientist beneran gitu, dan beberapa jawaban gue kayaknya udah mulai nggak meyakinkan, tapi kayaknya secara tipis ya udahlah, kita lagi nyari orang, ya udahlah gitu. Karena itu kebetulan perusahaan baru juga gitu, jadi mungkin mereka susah nyari orang juga gitu. Jadi gue percaya sih untuk beberapa level ya, yang itu levelnya middle ke atas, itu bukan hanya kompetensi sih sebenarnya orang itu bisa keterima kerja, tapi karena rasa kasih sayang dari pemilik perusahaan sih sebenarnya. Gue melihat itu sih, karena memang ya gimana ya, ini nggak bisa ada sainsnya sih, tapi
bos tuh kalau udah ngerasa gue kayaknya suka aja, ya udah di form interview tulisan ini gue suka, udah selesai. Kita mau mau gimana gue nggak tahu ya, gue suka dan ini temanya oke, udah masuk. Dan kalau user udah bilang kayak kalau bisa dapetin dia ya udah, HR tuh ngejar aja. Mau form interview kita isinya apa untuk mengukur kompetensi apa kosong semua, di bawahnya gue mau ini oke, join ASAP. Udah gitu doang. Bener banget deh. Yes. Nah itu, jadi kalau misalnya lu mau mengembangkan karir, gue nggak tahu ya kalau bagaimana apa yang terjadi dengan orang yang mungkin kutu lompatnya ini udah panjang ya. Apakah dia akan menuliskan itu dengan panjang? Atau dia akan nuliskan mantan terindahnya doang 3 di akhir, gue nggak tahu tuh. Apakah ini ada metodologi penulisannya? Itu mungkin lebih ke preferensi masing-masing kali. Karena kami sebetulnya juga ya sebagai point of view dari HR atau recruiter juga ya sama sekali nggak ngelarang sih. Kalau lu mau masang mah masang aja. Kalau emang itu istilahnya membuat diri lu percaya diri, membuat diri lu bisa terjual banget, sok monggo gitu. Cuman in the end kan akan ada proses yang namanya interview, dan di interview itu kan pasti digali gitu loh. Kalau sosial media kan nggak apa-apa banget gitu, kita nunjukin lah cover kita seperti apa, cuman isi dari buku tersebut kan bakal ketahuan tuh pas di interview. Nah, mending kayak Mas Ram nih, kayak ngubah tapi emang tahu, dan juga mungkin baca-baca dulu nih sedikit atau segala macam biar jago dia mah mainnya, biar ya nggak gimana banget lah. Ya, ada ilmunya itu sebenarnya. Fake it till you make it. Jadi, pura-pura tahu gitu. Kayak lo ditanya apa, ya bisa segala macam. Lo paniknya pas sudah tanda kontrak aja. Yang penting dapetin dulu. Gitu. Kontrak itu dapet dulu gitu. Sebenarnya di istilah fake it till you make it tuh ada banyak banget komponen berusaha tuh, atau berikhtiar tuh banyak banget. Bener banget sih. Iya. Bener, setuju gue. Tadi kan kalau tadi konteksnya lu di approach nih ya. Nah ini kalau konteksnya lu apply lowongan yang mungkin kan jobs requirement-nya kan kadang tuh sekarang tuh makin aneh-aneh ya. Pertama nih, nama lowongan sekarang udah unik-unik. Contoh aja deh di dunia HR itu dulu ada yang namanya cuma personalia ya. Staff personalia sampai manajer personalia. Sekarang nama personalia tuh udah kayaknya udah nggak ada yang make ya, dan sekarang udah nama-namanya tuh udah ya sebenarnya fungsinya sama sih, misalnya human asset manager, padahal juga personalia ngurusin absen, ngurusin gajinya juga, atau namanya pengadaan. Wah tuh apa itu pengadaan tuh, padahal GA gitu, general. Makanya itu. Nah kemarin lu sempat share kan Mas ya, ada job ads yang kampret yang emang mau lu sharein. Boleh nggak nih di-sharein deh, kita coba bahasin Dim, atau siapa yang mau nge-share nih? Boleh. Oke. Lo ada ya? Yang mana? Ya. Yang itu tuh, yang tadi gue di WhatsApp ya, atau lu Mas ada share nggak? Itu belum ada sih. Coba. Gue sharing kayak mau presentasi di kantor aja nih. Mantap. Oh yang ini, ya. Ini kan? Ini dia. Lu kenal nggak sama orang nih, Mas Ram? Yang gue tunjukin di layar ini, oke, ini postingan satir sebenarnya. Jadi ini gue tahu nih orang beneran bercanda, tapi konteksnya adalah memang banyak yang ngelakuin ini gitu. Jadi misalnya dia pengen hire entry level staff buat yang teknis gitu, misalnya kayak ini junior data scientist, tapi requirement-nya banyak banget gitu. Kayak di sini tulisannya kan 15 tahun Python, 30 tahun SQL gitu kan, 15 tahun Terraform segala macam. Kita tahu buat orang yang memang udah pernah terjun di data scientist atau analytics in general, kita tuh nggak butuh semua ini gitu. Kita cuma butuh orang yang bisa salah satu dari itu, dan pastinya nggak 15 tahun pengalaman juga gitu kan. Gila aja kali. Ada gitu, dan gue pernah kerja di perusahaan yang ngelakuin itu gitu, kayak
entah karena mungkin HRD-nya kurang ngerti teknisnya gitu. Tapi waktu itu gue belum punya power buat nyentak balik gitu. Jadi gue ya udahlah lempar aja tuh. Atau kita kapan-kapan mau gitu. Karena ngeliat postnya kayak lu harus bisa semua ini gitu, dan mereka Dia udah posting di mana Mas waktu itu? Jobstreet atau di LinkedIn atau di mana? Ingat nggak? kayaknya LinkedIn sih, LinkedIn. Ya. Dan akhirnya nggak dapet gitu kan akhirnya, karena sebenarnya kalau mereka tanya aja ke timnya gitu kayak lu sebenarnya yang perlu apa sih gitu, dan ya kita cuma perlu misalnya satu orang bisa Python, coding Python, ya udah gitu, setidaknya lu pernah setahun ngoding atau pas kampus pernah pakai gitu, dan ya udah kita ada tes lagi kan, buat tes itu kita ada interview lagi, dan ya udah kayak dapetin talent pool, banyakin talent pool aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi nggak tahu apa memang dari HRD kadang ada requirement talent poolnya nggak boleh banyak-banyak karena lu pengen dapet yang berkualitas aja gitu, jadi lu naikin standarnya gitu. Mas dulu mungkin. Tapi iya bener sih, kalau ngeliat ini yang kocak sih emang mengkampret sih ini sih. Tapi kalau tapi kalau gue justru tanya balik nih, sebenarnya kalau boleh aplikasi-aplikasi itu memang aplikasi yang memang benar-benar dipakai untuk level junior, itu sudah cukup mereka ada, itu udah cukup sebenarnya Mas ya. Betul ya, pakai salah satu aja udah cukup ya. Di market udah nggak, ya ibaratnya ya nggak terlalu di reject amat lah begitu ya, tergantung nanti tinggal di skill testnya aja gitu kali ya. Iya, karena sebenarnya dari misalnya nih di postingan ini kan ada Python, SQL, AWS, Spark, Terraform. Kemungkinan besar ya, orang tuh bisa kalau nggak 1-2 gitu. Dan kalau entry level kemungkinan ya cuma 1 gitu, atau bahkan nggak sama sekali gitu. Cuma karena kalau karena ini data scientist, ada skill prerequisite-nya gitu, kayak skill coding gitu. Yeah. Coding itu sebenarnya mau bahasa apa aja gitu, nggak harus Python atau SQL, tapi lu udah dapat basic ya kan, dan lu tinggal belajar bahasa yang baru gitu yang sesuai dengan perusahaannya gitu. Jadi lu nggak perlu belajar semua bahasa gitu. Kalau gue lihat ya, kalau ngelihat mungkin kayak tech engineer atau mungkin orang-orang yang sering rekrut di background dengan background yang analis gini, itu biasanya bikin talent pool yang kalau bisa lebar sekalian sih sebenarnya, karena di labor marketnya itu kan tipis banget tuh sebenarnya, nggak terlalu banyak. Kedua, ada karakter kalau di beberapa background tertentu itu punya karakter yang agak-agak tertutup ya. Mereka juga bukan orang yang suka window shopping untuk ngeplay sih biasanya. Ada karakter mereka itu ya tanda kutip, kalau nggak terlalu godaannya nggak terlalu menarik banget ya nggak bakal ngambil itu godaan itu sih. Nah jadi kalau mungkin ini dipasang di sebuah job portal, mungkin yang lamar banyak ya, tapi lebih ke iseng sih. Jadi kalau gua nanya efektivitasnya, kalau dibikin mungkin mau nyari standar yang agak tinggi ya, tapi juga itu adalah cuma junior, gue yakin itu paling banyak itu datanya sih banyak data yang nggak relevan sih. Akhirnya juga ujungnya nggak dapet sih. Dan kalau untuk jenis kayak gini kan, posisi kayak gini kan posisi yang mungkin kalau disebut secara strategik mungkin nggak terlalu tinggi banget karena kan dia masih junior. Tapi kalau ketersediaan di marketnya itu nggak terlalu tinggi, ya job ads tuh memang bukan hal yang tepat sih sebenarnya. Jadi ya langsung active approach itu udah paling bener sih. Nah jadi kalau dia masang ini memang ini benar-benar kalau kita belajar sourcingnya ini memang udah ketahuan komedi sih. Tapi kalau dipasang itu di job posting atau job ads atau mungkin job portal apapun itu, gue yakin sih memang nggak bakal dapet. Dari 200 yang lamar dapat 1 aja udah bagus sih kalau menurut gua. Dapat 1 aja udah bagus. Dan itu belum tentu lolos skill test sih. Tapi kalau memang di active approach, gua yakin itu udah tinggal milih sih kita sebenarnya. Jadi kalau gua yakin buat talent pool yang lebar sih dapat lebar, tapi nggak dapat orangnya sih gua yakin. Nah, gue mungkin satu pernyataan sama satu pertanyaan nih. Untuk pernyataannya, ini dagelannya Posan ini mungkin ada antara junior sama data, dalam kurung ada VP kali ya, junior VP data scientist gitu kali ya. Sama satu lagi, pertanyaannya mungkin out of curiosity aja sih, kayak waktu itu yang di kantornya Mas Ram itu apa emang bener
HR-nya tuh nanya ke Mas Ram dulu job rec sama job desk-nya atau memang enggak nih? Maksudnya kayak yaudah dia nge-post aja gitu tanpa knowledge-nya dari Mas Ram. Oh seharusnya kan cuma mintanya gini doang gitu apa gimana? Kayaknya itu memang requirement dari manajemen sih, karena itu perusahaan kecil ya. Jadi mungkin si levelnya bilang, ya udah kita perlu data scientist nih, terus dia naruh kayak requirement apa, terus dikasih ke HRD-nya dan ya udah diposting aja gitu, tanpa nanya-nanya dulu mungkin ke kita di datanya gitu. Terus waktu itu kesulitan nggak tuh HR-nya untuk mencari? Oh kesulitan sekali. Oh mampu. Kita nggak punya nama gitu kan, dan postingannya kayak gitu ya sulit sih. Kayak kalau misalnya requirement itu diaplikasikan ke gue sebagai kandidat dulu, gue nggak masuk kan. Bener. Kalau misalnya requirementnya kayak IPK-nya harus 3,7 gitu, dan ya udah kita semua yang karyawan awal-awal tuh IPK-nya di bawah 3,7 gitu, nggak bakal masuk semua. Iya, tahu diri lah. Tapi ini gue banyak nemuin ya hal yang kurang baik ya saat job posting. Tapi ini di internal HR. Pertama, mereka itu jarang mau konsolidasi dengan usernya. Mungkin karena dia itu juga malas mau belajar dengan proses bisnis yang bakal dia cari. Misalnya gue udah mumet lah kalau udah berhubungan dengan IT-nya misalnya ini bukan pengalaman di tech recruiter misalnya. Atau yang kedua, mereka itu sering juga banyak pasang iklan lowongan dengan job desk yang copy paste ya. Misalnya dia ngambil aja di Glassdoor atau ngambil di mana gitu, tinggal ceplokin aja, gue nyari data scientist di copy paste doang, dan itu kocak loh. Seringkali itu banyak yang ngelakuin. Misalnya gue ngelihat, loh ini kok job requirement-nya sama ini persis banget. Biasanya itu nirunya misalnya di satu pekerjaan tertentu ada mungkin top company-nya, nah dia dicontek persis sama banget. Padahal gue yakin nih kerjaan di top company itu dengan skalanya segede itu juga nggak bakal sama. Ya. Jadi gue ngelihat sih itu fenomena yang paling sering sih, banyak recruiter yang males buat nanyain ke usernya, males belajar, dari copy paste aja itu, dan nggak bakal ketemu, gue yakin. Ya, kayak sebetulnya mohon maaf ya untuk teman-teman sesama recruiter di sana, kayak itu akan jadi bumerang ke diri sendiri atau mungkin nanti malah jadi ke perusahaan gitu. Ntar kalau lu ditanya kok nggak dapat segala macam, padahal requirement-nya udah bener, ya bener sih requirement-nya gitu. Mungkin kayak pengen coba cari orang dari sini ya, terus yaudah cari job desk sama job rec dari perusahaan tersebut, di copy paste terus di post di job di job portal, ya kagak nemu. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari gitu. Iya. Bener-bener lebih bagus ya organik sih, nanyain ke usernya ya. Cuma yang jadi masalah nggak semua user itu juga gampang ditanyain. Ya benar. Ya. Gue tahu sih alasannya, karena mereka juga nggak mau kena beban moral sih, karena nggak minta kayak gini, gue ngasih kok lu nggak nge-improve yang ini ya, ujung-ujungnya gue gitu terus seringnya. Tapi biasanya sih kalau ada di kantor lama gue itu gue cross checknya 2 kali gitu loh. Jadi usernya minta, udah dapat approval dari si level, tapi si level belum tahu nih job desk sama job requirement-nya seperti apa. Nah kalau memang udah punya, oke, gue tinggal ngepost. Cuman kalau misalkan gue yang buat atau si usernya nanya, tolong cariin dong, udah gue cari-cari, terus gue tanyain ke user oke, tapi gue tanya juga ke si level, nih dari usernya minta ini dan posisi kayak gini nih kriterianya, oke atau enggak. Kalau dari si level oke, oh yaudah baru itu udah isinya udah lebih memantapkan lah, jadi lebih eligible. Misalkan kalau gue udah nyari-nyari terus tiba-tiba user atau si levelnya minta, lah kok nyari kayak gini-gini, lah gue udah dapet approval dari lu berdua gitu loh, kayak apalagi nih yang kurang. Iya. Tapi ini menarik ya. Gua ngeliat tadi, coba boleh balik iklan lagi nggak? Gue menarik nih, ada kalimat kan, yes we have ping pong tables and open floor. Terlepas ini juga gimmick ya, tapi menurut gue mencantumkan hal yang lucu kayak gini sih, gue berpikir masih bagus sih menurut gue.
Oh, yang ngasih tahu kantornya kayak gimana gitu, bahwa kantor Iya, itu iya, iya. tempat yang fun gitu dan Ya, menurut gue terlepas itu mungkin sederhana banget ya, tapi ini kalau di kayak semacam employee branding dia ada EVP-nya gitu loh. Employee value proposition yang mau dia segmented. Menurut gua itu poin yang menarik sih. Terlepas ini juga cocok. Iya. Iya, karena memang mau kayak gimana kerjaannya banyak, tapi dia mau mencantumkan ada sisi kemanusiaan di dalam satu job ads. Menurut gue ini cukup menarik sih. Gak banyak sih gua ngeliat. Biasanya kan mereka itu rata-rata hanya cukup mengandalkan mungkin ada hashtag atau mungkin sebuah ad tagar apa gitu kalau mau ngelihat bagaimana culture-nya di sebuah perusahaan nih, lihat aja ke sini. Tapi ketika mencantumkan ke job ads itu sesuatu yang memang kerasa sebuah ya itu tadi tuh EVP-nya, menurut gue ini juga bisa jadi trigger juga nih kalau buat mau mikirin employee branding atau EVP-nya, karena itu lucu sih, tapi jujur gitu rasanya kayak gitu. Kadang gue ngerasa ya banyak posisi pekerjaan itu yang kerasa banget sih sekedar make upan doang sih, nama-nama atau mungkin pemilihan katanya itu sangat berlebihan, tapi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan sebenarnya standar banget ya. Jadi gue pikir pemilihan kata yang berbunga-bunga ini ketika memang nggak diimbangin sama pekerjaan realnya, orang mungkin bisa closing ya, tapi gue nggak yakin 3 bulan dia mungkin probation nggak mau ngelanjutin sih, gue yakin. Oke, itu menurut lo ya. Kalau menurut gue, kalau yang udah sedikit pengalaman dengan beberapa perusahaan startup gitu, kalau gimmicknya dijual gitu, biasanya gue makin cynical sih, kayak kalau misalnya gitu malah ya. ada pingpong table gitu kan, kayak ini maksudnya apa nih? Karena kayak contoh mungkin bukan pingpong table ya, kita misalnya bilang ada perusahaan yang kalau misalnya dia ngebanggain, kita ngasih makan malam gratis nih buat karyawan gitu setiap hari gitu. Mungkin kesannya kayak wah enak nih makan gratis di kantor, tapi kalau pikir lagi, lu di-expect buat makan malam di kantor gitu. Berarti lu kerjaan sampai malam nih gitu. Jadi lu jarang-jarang yang mikir kayak gini. You have to read between the lines gitu. Karena kayak pernah pas kalau misalnya lu interview kan biasanya dikasih tahu kayak fasilitas kantor apa aja gitu kan. Terus misalnya ada yang bilang, kantor kita modern nih, kita ada gym, ada tempat shower, bahkan ada ruang tidur gitu kan. Mungkin buat orang kayak, wah seru banget nih bisa nge-gym di kantor, bisa mandi di kantor gitu. Tapi lo pikir lagi, mereka mau lo udah nge-gymnya di kantor, berarti dari pagi lo udah di kantor, atau nge-gym malam juga di kantor. Mandi di kantor, dan bahkan ada ruang tidur, berarti lo bakal begadang nih di kantor nih, disediain ruang tidur. One stop living. Bener-bener dibikin biar lo nggak keluar kantor gitu. Jadi lo hati-hati deh. Kalau lo emang itu pilihan lo sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau lo masih pengen ngelihat matahari dan menghidup udara segar sih ya, lo pikir 2 kali gitu. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.